Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Kulil Albab, NPM 17317627065 mata kuliah Audit Sistem Informasi. Saya ingin menjawab pertanyaan UAS. Soal 1. Dalam audit SI dikenal konsep resiko dan sistem pengendalian intern. Risiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Risiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Jawabannya, bisnis atau risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang akan dihadapi perusahaan terhadap kualitas dan keunggulan produk yang beredar di pasar. Pesatnya inovasi teknologi, desain produk, dan pemasaran mengakibatkan ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnis. Strategic risk atau risiko strategi. Risiko strategi adalah risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi, regulasi pemerintahan, atau politik. Risiko ini sulit untuk diprediksi karena sangat berkaitan dengan berbagai hal makro di luar perusahaan. Contohnya kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik, dan lain-lain. Selanjutnya, financial risk atau risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko terjadi karena adanya pergerakan pasar keuangan yang sulit diprediksi. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang mungkin dialami pasar uang, misalnya kegagalan, default dalam obligasi finansial, kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga. Selain 3 risiko di atas, risiko juga dapat diklarifikasi berbagai konsekuensi yang diakibatkan. Berikut ini jenis risiko berdasarkan konsekuensi yang diakibatkan. Unacceptable risk atau risiko yang tidak dapat diterima. Risiko yang harus dihilangkan atau bila memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tidak dapat diterima. Selanjutnya, undesirable risk atau risiko yang tak diinginkan. Risiko yang memungkinkan penanganan atau mitigasi risiko sampai pada level yang dapat diterima. Selanjutnya, acceptable risk atau risiko yang dapat diterima. Risiko yang dapat diterima karena dampaknya masih dalam batas yang dapat diterima. Selanjutnya, negligible risk atau risiko yang dapat diabaikan. Risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Nomor 2. Jelaskan langkah-langkah mengaudit sistem operasi Windows. Jawabannya, mengaudit Windows. Sistem operasi Windows telah berkembang pesat dari awal yang sederhana dan berkembang menjadi salah satu sistem aplikasi paling umum di dunia untuk server dan klien. Untuk mencakup komponen dasar dari audit server Windows dan mencakup audit cepat untuk klien Windows. Cara singkat pengembangan Windows. Microsoft dan IBM bekerja sama untuk mengembangkan OS operasi Windows atau 2 pada awal 1990-an. Tetapi hubungan ini berubah menjadi suram. Microsoft dan IBM berpisah dan pergi arah terpisah. Dengan Microsoft kemudian merilis Windows NT pada Juli 1993. Pasar server berevolusi dari Windows NT ke Windows Server 2000. Windows Server 2003 dan kemudian Windows Server 2008. Windows Essential, belajar tentang host target, bagaimana mengaudit server Windows, bagaimana mengaudit klien Windows, alat dan sumber daya untuk meningkatkan audit Windows data. Nomor 3. Jelaskan istilah berikut: routers, switches, dan firewall. Audit switch, routers, dan firewall. Jaringan adalah latar belakang mendasar dari infrastruktur operasi TI yang memungkinkan data melintang antara pengguna, penyimpan data, dan pengolahan data. Router, switch, dan firewall bekerja sama untuk memungkinkan transfer data sekaligus melindungi jaringan data dan pengguna akhir. Berikut ini membahas bagaimana meninjau potongan-potongan kritis infrastruktur sambil membangun untuk melakukannya sebagai berikut. Mengungkapkan kompleksitas peralatan jaringan, memahami kontrol jaringan kritis, tinjau kontrol khusus untuk router, switch, dan firewall. Nomor 4. Jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Audit planning phase.
Audit operasional pada fungsi data processing tidak mempunyai starting place tetapi berpedoman pada tujuan audit. Masing-masing audit mempunyai ciri khas dan memerlukan individual treatment karena lingkup audit berbeda sesuai dengan tujuannya. Dengan mengabaikan lingkup audit, tugas pertama dalam audit operasional yaitu untuk memperkenalkan diri pada organisasi dan departemen untuk diaudit. Hal ini adalah sebuah tahap penting bagi auditor untuk memperoleh dan meninjau ulang latar belakang informasi pada unit, aktivitas, dan unit yang akan diaudit. Tahap ini penting dan sebaliknya diikuti dengan mengabaikan audit operasional yang dilakukan secara internal. Auditor sebaiknya mengumpulkan informasi dari klien untuk memperoleh pemahaman tentang departemen dan tujuannya. Preliminary survey phase. Setelah tujuan audit telah ditetapkan dan lingkup audit telah ditentukan serta manajemen cooperation diperoleh, maka audit siap untuk preliminary survey. Survey membantu auditor untuk mengidentifikasi lingkup masalah, sensitif area, dan operasi yang rumit tentang audit DP, audit operasional. Selama preliminary survey, auditor akan mempelajari permasalahan operasi manajemen DP. Auditor perlu mendalami mengenai DP Center sehingga familiar dengan operasionalnya. Apa gatel ya? Detailed audit phase. Aktivitas untuk menguji dan mengevaluasi tahap audit ini meliputi fungsi pengolahan informasi pada organisasi, praktek kebijakan sumber daya manusia, operation komputer, pengembangan sistem dan implementasinya, application system operation, dan terakhir adalah reporting. Pada tahap penyelesaian operation audit, laporan diberikan kepada manajemen dan komite audit pengurusan. Isi dari laporan ini bervariasi sesuai harapan manajemen. Contohnya, laporan mungkin terdiri dari pendapat yang mengacu pada fungsi pengolahan informasi yang efisien dan efektif, dan saran-saran yang membangun. Internal auditor berwajib untuk melakukan follow up pada report audit finding dan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa komite audit mengambil langkah yang tepat.